Kita melanjutkan pembahasan tentang hermeneutics. Kita masih sampai pada session yang kedua dan bagian yang keempat. Masih membahas hukum-hukum tertentu dalam hermeneutics. Dan di sini kita masuk pada angka Romawi yang kelima, di mana kita harus membedakan ayat yang mudah dan ayat yang sukar di dalam Alkitab. Dan memang dalam Alkitab itu jelas ada ayat-ayat yang mudah atau jelas. Tetapi jelas juga ada ayat-ayat yang sukar. Nah, adanya ayat-ayat yang sukar dalam Alkitab itu diakui oleh Alkitab sendiri. Dalam 2 Petrus 3, 15-16 yang berkata demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Nah, sekarang perhatikan ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, saya kira di sini salah terjemahan tapi bukan waktunya untuk menjelaskan ini, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan tulisan-tulisan yang lain ini mestinya sisa kitab suci, ya. Jadi tulisan Paulus termasuk kitab suci, lalu sisa kitab suci. Nah, orang-orang yang di sini ini memutarbalikkan semua, menjadi kebinasaan mereka sendiri. Tapi poin saya, saudara, bagian ini ya, dalam surat-suratnya itu, surat-surat Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang sukar itu bukan hanya ada dalam surat-suratnya Paulus, tetapi di dalam seluruh bagian Alkitab. Saya percaya mulai Kejadian sampai Wahyu, sekalipun banyak kitab itu gampang, tetapi tetap ada masalah-masalah, problem-problem, kesukaran-kesukaran. Nah, apalagi misalnya kalau kita melihat kitab Wahyu, maka itu luar biasa ruwetnya, luar biasa sukarnya. Dan Calvin yang boleh dikatakan disebut sebagai raja penafsir, tidak membuat tafsiran tentang kitab Wahyu. Dan menurut dosen sejarah saya, dia terang-terangan mengakui dia tidak mengerti kitab Wahyu itu. Jadi saudara, dalam Alkitab jelas ada ayat-ayat yang sukar, itu pasti. Nah, sekarang pada waktu saudara belajar Alkitab atau mengajar Alkitab, ini sesuatu hal yang bukan hanya harus disadari. Ada ayat-ayat sukar, ada ayat-ayat mudah. Harus disadari, tapi bukan hanya itu. Tapi juga harus ditanggapi ya. Jadi misalnya pada waktu saudara menafsirkan, maka saudara tafsirkan ayat-ayat yang mudah dahulu. Lalu baru tafsirkan ayat-ayat yang sukar. Juga dalam saudara mengajar, kalau saudara seorang pendeta atau penginjil, hamba Tuhan, pokoknya yang mengajar satu jemaat, maka adalah konyol kalau saudara memulai suatu pemahaman Alkitab misalnya atau seri khotbah, dan saudara memulai dengan kitab Wahyu. Yang lain Injil Matius yang lebih gampang, kitab Kejadian yang jelas lebih gampang. Tidak dibahas, tapi langsung bahas yang sukar dulu. Ini bukan hanya konyol dan bodoh, tetapi membahayakan. Karena risiko kesalahannya besar, nanti kita akan lihat. Nah saudara, tapi kalau kita melihat pengajar sesat, ya, ada banyak dari mereka yang justru senang menggunakan ayat yang sukar. Misalnya dari kitab Wahyu. Mengapa mereka senang menggunakan ayat-ayat yang sukar? Karena saudara, kalau ayat itu mudah, pada waktu mereka memelintir atau membengkokkan penafsirannya, itu bisa kelihatan dengan jelas, bahkan oleh orang yang tidak terlalu banyak ngerti Alkitab.
Tetapi kalau ayat yang sukar seperti kitab Wahyu, yang memang setiap ayat itu penafsirannya bisa macam-macam, maka mereka bisa menafsirkannya semau mereka, dan semau mereka ini dalam arti mereka tafsirkan mendukung ajaran sesat mereka. Karena itu saudara, semua ajaran sesat itu bisa punya ayat dasar. Kalau tidak ada bisa dicari-carikan, lalu menggunakan prinsip eisegesis, pemikirannya dimasukkan ke dalam ayat itu dan ayatnya dipaksa sehingga penafsirannya sesuai dengan ajaran sesat mereka. Jadi makanya hati-hati dengan orang yang ajar sesat ini. Jangan hanya karena mereka pakai ayat maka saudara langsung percaya. Semua orang bisa pakai ayat, tetapi mesti dipikirkan ayatnya ditafsirkan secara benar atau secara ngawur seenaknya sendiri. Harus kita ingat bahwa kalau kita menafsirkan ayat-ayat yang sukar, maka kemungkinan salah itu besar. Sebaliknya kalau kita menafsirkan ayat yang mudah, kemungkinan untuk salah itu kecil. Karena gampang kok. Kalau gampang masa kita salah, kecuali disengaja salahnya. Ada orang-orang seberang yang menafsirkan ayat mudah, tapi disengaja memang disimpangkan tidak karu-karuan. Jadi itu lain cerita ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh kepingin belajar kebenaran, dia tidak akan menafsirkan sengaja menyalahkan tafsiran itu. Nah, kalau dia mempelajari ayat mudah lebih dulu, kemungkinan untuk salah itu kecil. Jadi sebetulnya kalau kita punya hikmat, ini common sense ya, akal sehat ya. Kita pelajari bagian-bagian Alkitab yang gampang dulu. Injil Matius, yang model cerita-cerita, kitab Kejadian, itu gampang. Kalau seperti kitab Mazmur itu sudah sukar. Yang model puisi dan sebagainya itu biasanya lebih sukar pokoknya. Apalagi kalau seperti kitab Wahyu, juga bahkan surat-surat Paulus itu sukar. Jadi lebih baik mulai dengan kitab-kitab yang mudah, dipelajari seluruh Alkitab, kitab yang mudah, tahu dulu artinya. Maka arti-arti yang benar itu bisa menjadi patokan. Nah, lalu belakangan baru kita mulai mempelajari ayat yang lebih sukar. Nah, karena sudah ada patokan dari ayat yang benar itu, maka kemungkinan kita sesat itu sukar. Karena begitu nafsirkan ayat yang sukar itu ke arah yang sesat, nabrak tafsiran dari ayat yang benar, ayat yang gampang yang sudah kita tafsirkan secara benar itu. Ya, jadi belajar yang gampang dulu. Saya dulu pernah memimpin suatu grup PA gitu ya. Dan saya tidak ngerti, mereka ini tidak punya pengertian yang bagus menurut saya, baik doktrin maupun eksposisi. Tapi bolak-balik kepingin PA kitab Wahyu. Banyak orang senang seperti itu. Dan ini adalah kesenangan daging yang bodoh, yang boleh dikatakan mengikuti tipu daya setan. Tahu bagian sukar, minta pelajaran itu dulu, itu sama seperti anak yang baru masuk sekolah. Ya mestinya diajari berhitung dulu 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu ya. Sudah bisa baru menggunakan bilangan yang lebih besar, 23 tambah 45 berapa. Kalau sudah bisa tambah kurang, baru kali bagi, lalu pangkat dan sebagainya. Pokoknya matematik yang sederhana diajarkan dulu. Nah, kalau anak itu langsung mau belajar aljabar tinggi, integral, diferensial dan sebagainya, ini kekonyolan yang luar biasa. Dan kalau saudara sebagai gurunya mau menuruti kekonyolan itu, saudara juga sama konyolnya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan di dalam mengajar jemaat, kita tidak boleh menuruti kesenangan jemaat. Khususnya pada waktu kita tahu keinginan mereka itu tidak bijaksana atau bahkan bodoh. Kita yang sebagai orang tua memberikan makan anak, kita yang harus tahu apa kebutuhan makan anak itu. Masih bayi ya kasih susu. Lebih besar sedikit kasih pisang yang digerus.
Lama-lama makin besar, nah makin lama makin berikan makanan yang keras. Dalam pendidikan sekolah juga demikian, ajar yang gampang dulu selalu. Baru belakangan ajar yang sukar. Nah dalam Alkitab, mengapa kita tidak mempunyai kebijaksanaan yang sama? Saya sudah mengatakan bahwa hermeneutiks itu, sekalipun tidak ada dasar kitab suci yang jelas, tetapi didasarkan pada akal sehat. Dan ini sebetulnya tetap mutlak harus diterima. Asal itu betul-betul sehat ya. Dan ini sangat tidak sehat kalau kita belajar ayat yang sukar dulu atau mengajar ayat yang sukar dulu pada waktu kita belum mengerti atau orang yang kita ajar belum mengerti ayat yang gampang. Jadi sebetulnya yang gampang-gampang dibereskan semua dulu. Nah dari situ kita mendapatkan patokan-patokan. Dan dengan patokan-patokan itu kita belajar ayat-ayat yang sukar. Maka patokan-patokan itu menjaga kita dari kesesatan. Jadi saudara, kita harus menggunakan ayat-ayat yang mudah atau jelas dalam Alkitab. Tafsirkan dulu, jadikan patokan. Nah itu nanti digunakan untuk mengecek penafsiran ayat-ayat yang sukar di dalam Alkitab. Nah kalau kita menggunakan akal sehat seperti ini, kemungkinan untuk sesat itu sangat-sangat kecil. Sekarang saya berikan contoh ya tentang ayat sukar, ayat mudah dan sebagainya ya. Yang pertama saudara, Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai dengan 8. Ini jelas adalah ayat atau bagian yang sukar. Saya akan bacakan ya. Saya kira dibacakan saja saudara akan merasa kalau bagian ini sukar. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini orang yang masuk surga sebetulnya ya, kalau dibaca konteksnya ya. Yang masuk surga 144.000. Hanya segitu. Sudah rasanya aneh. Lalu itu semua dari semua suku keturunan Israel. Berarti kita yang non Yahudi, non Israel ini tidak bisa masuk surga gitu. Jadi dari kalimat pertama ini saja, ayat 4-nya saja sudah kelihatan ini pasti bagian sukar. Nah lebih lagi kita baca ayat 5, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dan terusnya Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Anaknya saudara, di sini tidak ada satu suku, yaitu suku Dan. Lalu di sini ada Yusuf, tapi di sini ada Manasye. Dan Manasye anaknya Yusuf sebetulnya. Jadi mengapa ini bisa double sementara suku Dan tidak ada? Lalu masing-masing suku bisa merata 12.000. Itu sangat tidak masuk akal saudara ya. Jadi dari semua itu kita bisa tahu bahwa teks ini jelas-jelas adalah teks yang sukar. Nah ini justru dipakai oleh saksi Yehua. Nah kira-kira saya katakan kalau saya sekte itu senang pakai ayat yang seperti ini ya. Yang sukar-sukar dari kitab Wahyu. Saya katakan sekte senang pakai kitab Wahyu. Tidak berarti semua orang yang pakai kitab Wahyu itu sekte ya. Kitab Wahyu itu tetap Alkitab dan tentu sah kita gunakan. Tetapi lihat-lihat kita gunakan bagaimana. Dalam hal ini saksi Yehua ini mencari ayat sukar supaya bisa dipelintir, diponter, dibengkokkan untuk mendukung ajaran mereka. Nah, berdasarkan ayat ini saksi Yehua itu mengajar bahwa nanti hanya ada 144.000 orang yang masuk surga. Nah mereka tidak memperdulikan ini Israel toh, lalu tiap suku 12.000 mereka tafsirkan apa, saya tidak tahu. Mereka tafsirkan bagaimana. Tapi mereka sendiri pasti bukan orang Israel toh. Ya mungkin ada saksi Yehua yang orang Israel. Tapi tentu tidak banyak ya. Nah 144.000 ini yang mereka katakan masuk surga ini mereka sebut sebagai orang-orang yang terpilih atau orang-orang pilihan
Tapi dalam arti yang berbeda dengan kalau kita yang percaya predestinasi menggunakan istilah orang pilihan. Dalam teologi mereka 144.000 ini sudah penuh, ya sudah orang pilihnya sudah ada semua. Pada banyak tahun yang lalu, mungkin 10 atau 15 atau lebih tahun yang lalu, saya sering berdebat, berdiskusi dengan seorang penatua saksi Yehova. Dan dia mengatakan bahwa jumlah 144.000 orang itu sudah penuh semua. Dan sebagian besar sudah mati. Waktu itu ya, antara 10-15 tahun yang lalu, yang masih hidup sisa 8.000 orang. Dan dari 8.000 orang itu Indonesia cuma kebagian 1 orang, saya lupa waktu itu di Bandung atau di Bogor begitulah. Ya, 1 orang itu. Nah, hanya itu saja yang bisa masuk surga. Yang lain bagaimana? Jumlah saksi Yehova itu dulunya waktu belum melampaui 144.000, maka mereka katakan 144.000 saja yang masuk surga, yang lain dimusnahkan. Tapi lalu kalau saya tidak salah sekitar tahun 1931 atau berapa persisnya saya lupa, jumlah mereka melampaui 144.000 orang di seluruh dunia. Bingung mereka, wah surganya tidak cukup. Lalu mereka membuat teori baru. Lebihnya ini yang tidak cukup masuk surga ini bukan termasuk orang terpilih. Mereka akan tinggal di bumi ini yang nanti akan disempurnakan dan akan disebut Firdaus. Jadi saudara, yang tidak termasuk orang terpilih, mereka yakin tidak masuk surga. Karena surganya penuh. 4.000 sudah penuh. Mereka hanya berharap tinggal di bumi ini yang nanti akan disempurnakan dan disebut Firdaus. Ingat, mereka percaya keselamatan karena iman dan perbuatan. Dan perbuatan itu yang paling ditekankan adalah penginjilan. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat perbuatannya, maka mereka tetap dimusnahkan. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, yang terpilih 144.000 orang ini masuk surga. Hanya mereka yang bisa masuk surga. Saksi Yehova yang lain tidak termasuk 144.000 ini, kalau memenuhi syarat, mereka tinggal di Firdaus, yaitu bumi yang nanti akan disempurnakan. Yang lain lagi yang tidak memenuhi syarat perbuatannya, itu tetap dimusnahkan sama seperti orang yang non saksi Yehova. Dan sekarang saudara, itu teologi mereka. Dan saya akan bahas 144.000 orang yang masuk surga ini. Ini diambil dari ayat yang jelas-jelas adalah ayat yang sukar. Tetapi sudah dalam Alkitab ada ayat-ayat yang lebih jelas, lebih mudah, yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran itu. Bahkan dalam kitab Wahyu sendiri, ini tadi Wahyu 7 ya, ayat 4 sampai dengan 8 ya. Baca 1 ayat lagi, ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini jelas bicara tentang orang-orang yang sama masuk surga. Tapi kalau tadi itu dari Israel, sekarang segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dan kalau tadi dikatakan 144.000, sekarang dikatakan yang tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, mereka menafsirkan bagaimana, saudara? Di sini ada ayat yang mereka tafsirkan 144.000 saja masuk surga. Ini tidak dibaca atau bagaimana? Juga kalau kita melihat Yohanes 3:16, saya tidak berkata Yohanes 3:16 itu ayat gampang ya, tapi jelas lebih gampang dibandingkan Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan 8 tadi. Dan juga ayat-ayat lain
dalam Alkitab banyak, selain Yohanes 3:16, yang mengatakan bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus akan dapat hidup kekal dan jelas masuk surga, maksudnya pada waktu mereka mati. Dan mustahil, saudara, dalam sepanjang zaman hanya ada 144.000 orang yang percaya pada Kristus, itu tidak masuk akal. Jadi andai kata orang sesat itu menafsirkan ayat mudah ini lebih dulu, juga ayat yang lain yang menunjukkan semua orang yang percaya kepada Kristus masuk surga, maka mereka tidak akan menafsirkan Wahyu 7:4-8 hanya 144.000 orang yang masuk surga. Karena akan menabrak tafsiran dari ayat yang gampang. Nah, tapi masalahnya mereka gunakan ayat sukar dulu dan mereka abaikan ayat mudahnya dalam urusan jumlah orang yang masuk surga. Dan akhirnya mereka sampai pada ajaran yang konyol itu. Jadi di sini kita melihat contoh yang sangat jelas. Orang menafsirkan ayat sukar dulu tanpa memperhitungkan ayat yang mudah. Seharusnya kita tafsirkan ayat mudah dulu kalau mau bicara seberapa banyak orang yang masuk surga. Memang kita tidak bisa dapat jumlahnya. Ya paling-paling kita dapat jumlahnya seperti ini. Tidak dapat terhitung banyaknya. Sangat banyak. Memang yang masuk neraka lebih banyak lagi, tapi yang masuk surga juga sangat banyak, tapi jelas bukan cuma 144.000, itu tidak masuk akal, saudara. Sekarang saya berikan contoh yang lain, tetap dari sekte Saksi Yehova. Poin kedua, Matius 5 ayat 5 adalah ayat yang sukar. Sekalipun dalam Injil Matius, saya sudah katakan, dalam Matius, dalam Kejadian, tetap ada ayat sukar. Dan ayat ini dipakai oleh Saksi Yehova untuk mengajar bahwa manusia, selain dari yang 144.000 orang yang masuk surga itu, akan tinggal di bumi. Ya, mereka tadi sudah saya katakan, mereka percaya bumi ini nanti, kapan, akan disempurnakan. Tidak ada lagi penderitaan dan sebagainya, dan disebut sebagai Firdaus. Nah, saudara, ayat ini yang mereka pakai. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sebetulnya kalau dari ayat ini ditafsirkan seperti itu pun berarti yang 144.000 ini tidak termasuk orang yang lemah lembut ya. Karena mereka tidak tinggal di bumi, mereka di surga ya. Kan konyol tabrakan semua ajaran mereka ya. Nah tapi di sini saya bahas yang lain dulu ya. Apakah memang kita akan tinggal di bumi? Memiliki bumi pasti tidak diartikan seperti itu. Ini ayat sukar sudah. Ya. Aneh kita memiliki bumi, apa maksudnya? Nah mari kita lihat 2 Petrus 3 sampai 12. Juga saya bisa bandingkan Wahyu 21 ayat 1. Nanti kita akan lihat. Dua teks ini secara jelas mengatakan bahwa saat Yesus datang yang kedua kalinya, segala sesuatu termasuk bumi akan dihancurkan. Mari kita lihat 2 Petrus 3 10 ayat 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi, perhatikan bumi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Lalu bagaimana mereka tinggal di bumi? Buminya dan semua yang di atasnya hilang lenyap kok. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi dunia, bumi hancur semua. Bagaimana mereka mau tinggal di bumi? Bumi bukan disempurnakan tapi dihancurkan. Lalu dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Apapun artinya ini nanti atau identik atau bersatu dengan surga. Tapi yang saya tekankan, langit yang pertama dan bumi yang pertama itu yang sekarang kita diami, telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi saudara, tafsiran mereka nabrak ayat yang
lebih jelas. Ya. Ayat ini sangat jelas, semuanya hancur. Kiamat itu. Dan itu terjadi pada hari Tuhan. Bagaimana mereka mau katakan bahwa mereka akan tinggal di bumi yang disempurnakan nanti dan disebut Firdaus. Dan hal yang salah yang lain, Firdaus itu jelas adalah surga kalau kita mau tafsirkan dalam ayat-ayat yang di mana Firdaus itu muncul. Tapi saya di sini bukan ingin menafsir itu. Saya lanjutkan dengan contoh yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 dan juga 1 Petrus 4 ayat 6. Ini jelas adalah ayat sukar. Dan teks 1 Petrus 3 ayat 18 ayat 20 ini banyak penafsir menganggap ini teks yang paling sukar atau setidaknya salah satu yang paling sukar dalam seluruh Alkitab. Mari kita lihat ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi mereka hidup zamannya Nuh dan mereka tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara, ayat ini, teks ini banyak salah terjemahan. Tapi saya bukan tujuannya mengeksposisi ini. Saya punya eksposisinya dalam bentuk yang luar biasa panjang. Dan tafsiran yang mungkin ada 8 atau 9 tafsiran. Ya. Tapi saudara, jelas bahwa Yesus dikatakan pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Itu sudah jelas kelihatan sukarnya. Lalu juga pada waktu Nuh. Roh-roh itu tidak taat. Pada zaman Nuh roh-roh itu. Loh, kenapa yang diinjili kok cuma roh-roh itu? Yang lain yang bukan pada zaman Nuh tidak. Ini semua jelas menunjukkan sukarnya teks ini. Lalu mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 6. Ini mirip. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dan saudara, kedua teks ini dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mengajarkan suatu ajaran yang sangat membahayakan sebetulnya. Dan mereka mengatakan dalam ajaran itu bahwa setelah kematian masih ada harapan bagi orang-orang yang tidak percaya. Saudara, ini ajaran yang luar biasa berbahaya ya. Karena membuat orang yang tidak percaya itu pikir loh nanti ada kesempatan bertobat lah, buat apa bertobat sekarang? Sekarang aku hidup duniawi saja, enak-enak saja. Dosa, zina apa, pokoknya nikmati hidup. Nanti toh ada penginjilan lagi kok. Jadi mereka mengatakan masih ada harapan, itu kata mereka. Karena ada penginjilan terhadap orang yang sudah mati. Dan ini sering disebut sebagai second chance atau kesempatan yang kedua bagi orang-orang yang sudah mati itu. Saudara, apakah memang second chance itu ada? Saya yakin 1000% mutlak. Tidak ada second chance. Tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada penginjilan dalam dunia orang mati terhadap orang yang sudah mati. Saya hanya percaya penginjilan terhadap orang yang masih hidup. Pada waktu orang mati, orang itu rohnya langsung atau ke surga atau ke neraka dan itu tidak bisa pindah lagi. Itu sudah tertentu. Sekali neraka tetap neraka, sekali surga tetap surga. Makanya mendoakan orang yang sudah mati itu konyol. Karena toh tidak bisa pindah. Kalau mereka sudah masuk surga, saudara doakan. Ya, buat apa didoakan? Toh sudah masuk surga. Mereka lebih bahagia dari saudara kok.
Nah kalau mereka sudah masuk neraka, didoakan sampai 1000 tahun pun tidak akan terjadi perubahan. Mereka akan tetap di neraka. Karena itu doa untuk orang mati sama sekali tidak ada gunanya. Juga saudara, kalau kita melihat sekarang mereka bilang masih ada kesempatan itu ya. Second chance didasarkan pada 1 Petrus 3 18-20 dan 1 Petrus 4 ayat 6. Tapi sekarang kita lihat ayat yang mudah. Cerita Lazarus dan orang kaya. Memang ini punya masalahnya sendiri, tapi masalah itu sebetulnya bukan terlalu masalah. Masalahnya dengan teks ini adalah apakah itu perumpamaan atau bukan. Saya sendiri menganggap itu bukan perumpamaan. Tapi banyak sekali penafsir yang Alkitabiah, yang Injil yang menganggap itu perumpamaan. Tapi saya setuju dengan Calvin yang mengatakan bahwa ini bukan perumpamaan karena di dalam sepanjang Alkitab tidak ada perumpamaan dengan menggunakan nama orang. Apalagi nama orang yang ada dalam sejarah. Karena di sini nama Abraham itu muncul kan. Lalu juga nama-nama Lazarus. Perumpamaan manapun hanya ngomong orang, raja dan sebagainya. Tetapi tidak ada menyebutkan nama. Jadi kalau ini menyebutkan nama, ini kok nyeleneh sendirian, kok aneh. Nah, dalam cerita ini jelas ditunjukkan tidak ada lagi harapan bagi orang yang tidak percaya setelah mereka mati. Orang kaya itu masuk alam maut, tapi alam maut yang diterjemahkan dari kata Yunani Hades itu jelas menunjuk neraka karena dia dikatakan sangat menderita dalam nyala api ini dan sebagainya, jelas itu neraka. Jadi dari sini jelas bahwa orang mati itu langsung masuk surga atau neraka. Lazarusnya sudah di surga, ada di dada Abraham, bukan pangkuan sebetulnya, terjemahnya salah itu ya. Dan orang kaya sudah ada dalam neraka. Padahal orang kaya itu dalam cerita ini masih punya 5 saudara yang masih hidup di dunia. Berarti saat itu Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau dia sudah datang untuk kedua kalinya, kiamat saudara. Tidak mungkin 5 saudara itu masih hidup. Bahwa 5 saudara masih hidup, jelas Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Tapi Lazarus sudah di surga dan orang kaya sudah di neraka. Hanya rohnya. Nah, orang kaya itu menginginkan supaya Lazarus dibangkitkan. Dibalikkan ke dunia untuk menginjili 5 saudaranya itu. Tapi ditolak oleh Abraham. Jelas Tuhan juga menolak. Karena Abraham yang punya hak. Dengan alasan bahwa mereka punya hukum Taurat. Suruh mereka baca dan percaya. Wah, mereka tidak mau kalau hukum Taurat. Tapi kalau Lazarus bangkit dari orang mati, mereka akan mau. Ini kesalahan dari banyak orang karismatik juga. Dan ini merupakan kesalahan yang sama dari orang kaya ini. Mereka pikir mujizat itu mempertobatkan orang. Padahal sudah kalau sudah lihat, apakah memang mujizat mempertobatkan? Bisa kalau Tuhan memberkati sedemikian rupa. Tetapi jelas tidak harus. 10 orang kusta itu cuma 1 yang kembali kepada Kristus. Sekalipun semuanya disembuhkan. Dan waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang lain dari Lazarus ini ya. Lazarus saudara Maria dan Marta itu dalam Yohanes pasal 11. Itu suatu peristiwa yang diketahui oleh banyak orang. Dan mereka tidak bisa menyangkal bahwa itu mujizat yang luar biasa hebat. Mati 4 hari dibangkitkan. Yang terjadi apakah mereka bertobat saudara? Orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh Yahudi yang anti Yesus itu bahkan kepingin bukan hanya bunuh Yesusnya tapi juga bunuh Lazarusnya. Karena mereka pikir ini saksi hidupnya. Kalau orang ini ada nanti semua orang tahu bahwa Yesus bangkitkan orang mati. Jadi bunuh saja. Tapi tentu saja mereka tidak berhasil. Karena Tuhan menjaga. Tapi poinnya saudara. Dia menginginkan keselamatan bagi 5 saudaranya. Dia menginginkan 5 saudaranya bertobat.
Kalau dia menginginkan keselamatan untuk 5 saudaranya, apakah mungkin dia tidak menginginkan keselamatan untuk dirinya sendiri? Tapi dia tidak memikirkan itu karena dia tahu tidak mungkin. Setelah mati tidak ada kesempatan yang kedua. Dan Abraham juga mengatakan antara kamu dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi. Dari sini ke sana atau sana ke sini tidak bisa orang nyebrang. Berarti sekali neraka tetap neraka, sekali surga tetap surga. Jadi tidak ada harapan bagi dia. Dia sudah mati, dia sudah masuk neraka. Tidak ada harapan lagi, tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada penginjalan bagi dia. Kelihatannya kalau dia menginginkan pertobatan dari 5 saudaranya, maka dia sebetulnya tahu Injil sudah waktu di neraka ini. Mungkin sekali dia ketun gitu ya. Menyesal kenapa dulu tidak percaya. Dan sekarang dia harapkan Injil itu disampaikan kepada 5 saudaranya. Tapi sekalipun dia sudah mengerti Injil dan dia percaya. Kalau dia tidak percaya, lalu untuk apa dia mau Injilnya diberitakan kepada 5 saudaranya? Tapi apakah dia diselamatkan? Tidak ada. Tidak ada pengharapan apapun untuk dia selama-lamanya. Sekali masuk neraka dia menyesal. Tidak ada gunanya. Selama-lamanya di dalam neraka. Karena itu yang tidak percaya dari saudara, yang belum percaya, cepatlah percaya. Kalau saudara sampai mati tidak percaya, saudara akan menyesal luar biasa. Sudah mendengar Injil, tidak percaya. Saya berharap bisa mengulangi masa hidup saudara di dunia, tetapi tidak ada kesempatan itu. Tidak ada kesempatan yang kedua atau keberapa pun. Kesempatan hanya ada selagi saudara masih hidup. Juga saudara, penafsiran tadi bertentangan dengan teks ini ya. Karena dalam Mazmur 88 ayat 12-13 itu juga jelas ditunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak bisa diberitakan setelah kematian. Mari kita lihat Mazmur 88 11-13. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Memang ini pertanyaannya, tapi jawabannya tidak. Dan ini ngomong secara umum ya. Tentu dia melakukan keajaiban, dia bangkitkan orang mati, tapi ini bicara umum. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Ini jawabannya juga tidak. Tidak. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Ini yang saya tekankan. Dua pertanyaan yang pertama dalam ayat 11 tadi jawabannya tidak. Ini jelas jawabannya juga tidak. Jadi dapatkah kasih Tuhan diberitakan dalam kubur? Berarti dengan kata lain, dapatkah Injil diberitakan dalam kubur? Dapatkah Injil diberitakan setelah orang itu mati? Jawabannya jelas tidak. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Semua pertanyaannya jawabannya tidak. Dan saya tekankan pertanyaan dalam ayat 12 ini. Jelas jawabannya adalah tidak. Jadi tidak ada penginjilan di dalam dunia orang mati. Ya saudara, pengajaran tentang adanya penginjilan dalam dunia orang mati dulu dilakukan oleh Andreas Samudra juga. Dia bahkan percaya orang mati itu bisa gentayangan lalu merasuk orang hidup. Lalu diinjili. Ya kita bicara dengan orang yang hidup itu. Tapi sebetulnya kita bicara pada roh dari orang yang mati yang ada di dalam orang hidup itu. Nah kalau roh itu mendengar Injil dan lalu bertobat, maka dia masuk surga. Dan orang yang kerasukan roh orang itu bebas dari kerasukan itu dan segala macam problem yang menyertai kerasukannya. Itu ajarannya Andreas Samudra. Ada penginjilan setelah kematian. Ini ajaran omong kosong dan sangat membahayakan. Jadi saudara, kembali kepada prinsip penafsiran ini ya.
kita harus bisa menghindari ajaran-ajaran sesat atau salah yang menggunakan ayat-ayat sukar sebagai dasar. Caranya bagaimana? Maka kita perlu belajar ayat-ayat Alkitab kita, hafalkan ayat-ayat yang mudah dan jelas lebih dulu. Nah, lalu dari semua ayat yang jelas yang sudah kita tafsirkan, kita jadikan itu patokan. Dan dengan demikian kita bisa mengecek ajaran-ajaran yang menggunakan ayat sukar sebagai dasar. Juga pada saat yang sama, kalau kita sendiri harus menafsirkan ayat yang sukar, patokan-patokan itu jadi pedoman. Tidak boleh ditabrak. Awas ya. Ini tidak berarti bahwa ayat sukar itu kita harus hindari. Kalau dihindari total terus-menerus, lalu apa gunanya itu dalam Alkitab? Tentu ada gunanya, saudara. Saya tidak bilang itu dihindari selamanya ya. Tapi belajar yang mudah dulu, baru belajar yang sukar. Ada waktunya kita belajar yang sukar. Tapi kalau belum apa-apa sudah belajar yang sukar, ini konyol. Bahkan dalam doktrinnya, doktrin Allah itu tidak gampang, karena itu juga menyangkut nanti ada Tritunggalnya. Tapi kalau doktrin Allah belum belajar, doktrin manusia belum belajar, tahu-tahu minta eskatologi. Ini tidak waras, tidak punya akal sehat. Jadi ayat sukar atau bagian yang sukar, ajaran sukar manapun dalam Alkitab, belajarnya belakangan. Belajar yang gampang dulu. Baru dengan pengertian itu menafsirkan ayat sukar dan pengertian dari ayat mudah jadikan patokan. Ini akan jauh lebih menjamin kita dari segala macam kesesatan. Menghindarkan kita dari segala macam kesesatan. Sampai di sini pelajaran hari ini akan dilanjutkan pada kali yang akan datang dengan bagian yang bersifat eksplisit dan bagian yang bersifat implisit.